mati beku. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Kisah ini dimulai dengan dua orang yang mengendarai kereta luncur di tengah-tengah badai salju. Hanya ada dua pilihan bagi mereka. Pertama, memacu kereta saljunya secepat-cepatnya, atau kedua, mereka akan mati beku. Tiba-tiba mereka melihat seorang pengelana yang sedang tergolek dan hampir beku. Orang pertama bermaksud berhenti dan menolongnya, tetapi orang kedua menolak dengan alasan nyawa mereka dapat terancam oleh badai salju itu jika mereka tidak segera menemukan tempat yang hangat. Karena orang pertama bersikeras, maka orang kedua meninggalkan orang pertama. Orang yang merasa kasihan itu segera memberikan pertolongan dengan memberikan pijatan pada tubuh orang yang naas tersebut untuk melancarkan peredaran darahnya. Beberapa saat kemudian orang tersebut siuman dan mulai bergerak. Nyawanya berhasil diselamatkan. Bagi si penolong, apa yang dilakukannya itu justru menolong dia dari kebekuan, sebab ia juga mendapatkan kehangatan saat ia melakukan kegiatan pertolongan tersebut. Lalu bagaimana nasib orang yang pertama? Beberapa puluh meter dari lokasi itu, ia ditemukan tewas dalam keadaan membeku. Saudaraku yang terkasih, dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, sebenarnya kita juga menolong diri kita sendiri ketika kita berada dalam kesulitan. Dalam memberikan pertolongan, kita sedang menaburkan benih kebaikan. Dan berlakulah hukum tabur tuai. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan juga akan membalaskan kebaikan yang diperbuat anak-anaknya. Kita memang sudah diselamatkan melalui korban Kristus. Ada harga yang dibayar oleh Kristus, tetapi buah pertobatan harus kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita mengalami pertobatan yang sejati. Alkitab berkata kalau orang benar itu harus selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Daud berkata dalam salah satu mazmurnya, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Mazmur 37 ayat 27. Ayat ini tidak berkata demikian, "Jauhilah yang jahat dan diamlah saja." Tidak, harus ada akibat dari pertobatan yang kita lakukan, yaitu buah-buah pertobatan. Yesus telah terangkat ke sorga, dan dunia kini melihat Yesus melalui gereja Tuhan. Kalau kita adalah seorang yang culas, pemarah, maka dunia juga akan menganggap Yesus seperti demikian. Tapi jika kita menunjukkan buah-buah pertobatan dan kebaikan, maka dunia juga akan melihat Yesus di dalam kita. Kiranya kita menunjukkan buah-buah pertobatan sebagai bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.